Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Septiani RD, NPM 192191019, kelas 2A Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan membahas mengenai standar isi yang di dalamnya terdapat kompetensi inti dan juga kompetensi dasar. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari kompetensi inti. Jadi, kompetensi inti ini merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh peserta didik pada setiap tingkat kelas ataupun program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar. Nah, untuk standar kompetensi lulusan tersebut meliputi beberapa aspek. Yang pertama ada aspek sikap, kemudian ada juga aspek pengetahuan, dan yang terakhir ada aspek keterampilan. Nah, kompetensi ini juga harus menggambarkan kualitas yang seimbang untuk mencapai skill hard skill ataupun soft skill. Nah, selanjutnya adalah pengertian dari kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar ini merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelasnya yang diturunkan dari kompetensi inti. Nah, jadi kompetensi dasar ini berisikan sejumlah kemampuan yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam suatu mata pelajaran tertentu, baik itu dari sosial, sains, ataupun olahraga yang memungkinkan anak tersebut bisa menguasai dari salah satunya. Nah, hal ini merupakan sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu mata pelajaran. Nah, selanjutnya langsung saja ke contoh kompetensi inti dan juga kompetensi dasar untuk mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan juga kesehatan pada jenjang pendidikan satuan sekolah menengah pertama. Nah, di dalamnya terdapat 2 poin. Nah, ada poin pengetahuan dan juga ada poin keterampilan. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari kompetensi inti dan juga kompetensi dasar pada jenjang satuan SMP maupun SMA. Nah, jadi tujuan kurikulum ini mencakup 4 kompetensi. Yang pertama ada kompetensi sikap spiritual, kemudian ada sikap sosial, ada juga kompetensi pengetahuan dan juga kompetensi keterampilan. Nah, jadi kompetensi tersebut itu dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kemudian kokurikuler ataupun ekstrakurikuler yang diikuti oleh peserta didik. Nah, rumusan kompetensi sikap spiritual yaitu menghargai dan juga menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kemudian untuk kompetensi sikap sosial yaitu menunjukkan perilaku jujur, kemudian disiplin, tanggung jawab dalam melakukan hal apapun, kemudian peduli dalam artian dia itu mempunyai rasa toleransi dan juga ingin membantu sesamanya, atau bisa juga disebut dengan gotong royong. Nah, kemudian dia juga bersikap santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan juga alam dalam jangkauan pergaulan dan juga keberadaannya. Nah, tidak semua yang saya paparkan untuk tujuan dari kompetensi inti dan juga kompetensi dasar ini dilanjutkan ke contoh yang ada 2 tadi saya sebutkan, yaitu ada pengetahuan dan juga keterampilan. Nah, untuk
pengetahuan ada di kompetensi inti 3, sedangkan untuk keterampilan ada di kompetensi inti 4. Nah, baik, ini untuk pengetahuan dan juga keterampilan saya mengambil contoh dari jenjang satuan sekolah menengah pertama dari kelas 7. Nah, untuk kompetensi dasar pada pengetahuannya terdiri dari 10 poin. Mungkin saya akan hanya menyebutkan beberapanya saja. Yang pertama adalah peserta didik bisa memahami gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar, sederhana dan atau tradisional. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat memahami gerak spesifik jalan, kemudian berlari, melompat dan juga melempar dalam berbagai permainan sederhana atau dalam permainan tradisional. Selanjutnya, peserta didik dapat memahami gerak spesifik seni bela diri. Kemudian peserta didik juga dapat memahami konsep latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan. Nah, di dalamnya yaitu ada daya tahan, kemudian ada kekuatan, ada juga komposisi tubuh, dan juga ada kelenturan dan pengukuran hasilnya. Selanjutnya itu kompetensi dasar keterampilan. Nah, sama ada 10 poin. Yang pertama yaitu peserta didik dapat mempraktikkan gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar sederhana ataupun yang ada dalam permainan tradisional. Nah, kemudian peserta didik dapat mempraktikkan gerak spesifik dalam berbagai permainan bola kecil sederhana dan juga yang ada dalam permainan tradisional. Selanjutnya, peserta didik dapat mempraktikkan gerak spesifik dari berjalan, kemudian berlari, melompat, dan juga melempar dalam berbagai permainan sederhana atau tradisional. Selanjutnya, peserta didik dapat mempraktikkan gerak spesifik seni bela diri. Kemudian, peserta didik dapat mempraktikkan latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan, yang di dalamnya adalah ada daya tahan, kemudian kekuatan, ada juga komposisi tubuh dan juga kelenturan dan pengukuran hasilnya. Kemudian saya akan memberikan contoh kembali untuk kompetensi inti dan juga kompetensi dasar pada mata pelajaran PJOK atau Pendidikan Jasmani, Olahraga dan juga Kesehatan pada jenjang pendidikan satuan SMA dan SMA dan juga setaranya. Nah, saya akan mencontohkan dari kelas 10. Nah, untuk tujuannya sama seperti yang sebelumnya, karena untuk tujuan kurikulum kompetensi inti dan juga kompetensi dasar ini sama, baik dalam jenjang pendidikan SMP maupun SMA, hanya saja isinya yang membuat berbeda. Nah, untuk kompetensi inti 3 pengetahuan di jenjang pendidikan SMA, yaitu peserta didik harus bisa memahami, kemudian menerapkan, juga menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, kemudian dan juga berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, kemudian teknologi, seni, budaya dan juga humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan juga peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian. Nah, selanjutnya untuk kompetensi inti 4 yang keterampilan, peserta didik harus bisa mengolah, kemudian menalar dan juga menyaji dalam ranah konkret
dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang telah dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan juga mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuannya. Nah, untuk kompetensi dasarnya baik dari pengetahuan dan juga keterampilannya sama dengan sebelumnya, memiliki 10 poin. Untuk kompetensi dasar pengetahuan, yang pertama yaitu peserta didik dapat menganalisis keterampilan gerak dari salah satu permainan bola besar untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik. Nah, untuk kompetensi dasar keterampilannya, peserta didik harus bisa mempraktikkan hasil analisis keterampilan gerak dari salah satu permainan bola besar untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik. Selanjutnya, kompetensi dasar pengetahuan yang kedua, yaitu peserta didik harus bisa menganalisis keterampilan gerak dari salah satu permainan bola kecil untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik. Selanjutnya, untuk kompetensi dasar dari keterampilan, peserta didik harus bisa mempraktikkan hasil dari analisis keterampilan gerak dari salah satu permainan bola kecil untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik. Selanjutnya, untuk kompetensi dasar yang ketiga dari pengetahuan, peserta didik harus bisa menganalisis keterampilan jalan cepat, kemudian lari, lompat, dan juga lempar untuk menghasilkan gerak yang efektif. Sedangkan untuk konsep dasar dari keterampilan yang ketiga, peserta didik harus bisa mempraktikkan hasil analisis keterampilan jalan cepat, kemudian lari, lompat, dan juga lempar untuk menghasilkan gerak yang efektif. Selanjutnya, konsep kompetensi dasar pengetahuan yang keempat, yaitu peserta didik mampu menganalisis keterampilan gerak seni dan olahraga bela diri untuk menghasilkan gerak yang efektif. Nah, sedangkan untuk kompetensi dasar keterampilan yang keempat, peserta didik mampu mempraktikkan hasil analisis keterampilan gerak seni dan juga olahraga bela diri untuk menghasilkan gerak yang efektif. Selanjutnya, kompetensi dasar dari pengetahuan yang kelima, peserta didik mampu menganalisis konsep latihan dan pengukuran komponen kebugaran jasmani terkait kesehatan menggunakan instrumen terstandar. Sedangkan untuk kompetensi dasar keterampilannya yang kelima, peserta didik mampu mempraktikkan hasil analisis dari konsep latihan dan pengukuran komponen kebugaran jasmani terkait dengan kesehatan menggunakan instrumen terstandar. Selanjutnya, ada kompetensi dasar pengetahuan yang keenam, yaitu peserta didik mampu menganalisis keterampilan rangkaian gerak sederhana dalam aktivitas spesifik senam lantai. Sedangkan untuk kompetensi dasar keterampilan yang poin keenam, peserta didik mampu mempraktikkan hasil analisis keterampilan dari rangkaian gerak sederhana dalam aktivitas spesifik senam lantai. Baik, adapun informasi mengenai kompetensi inti dan juga kompetensi dasar baik dalam jenjang pendidikan satuan SMP maupun SMA meliputi untuk kompetensi dasar permainan bola besar maupun permainan bola kecil dapat dipilih sesuai dengan sarana prasarana yang tersedia di suatu sekolah tertentu. Kemudian, pembelajaran aktivitas bela diri selain dari pencaksilat dapat juga aktivitas bela dirinya seperti karate, kemudian judo ataupun taekwondo disesuaikan dengan situasi dan kondisi dari sekolah tertentu. Nah, untuk olahraga bela diri yakni pencaksilat mulai diajarkan pada peserta didik saat mereka menginjak kelas 4, dikarenakan
Untuk karakteristik psikis anak kelas 1, 2, dan juga 4 belum cukup untuk menerima aktivitas pembelajaran bela diri. Selanjutnya, pembelajaran aktivitas air ataupun olahraga renang boleh dilaksanakan sesuai dengan kondisi. Jikapun tidak bisa dilaksanakan, bisa digantikan dengan aktivitas fisik lainnya yang terdapat di lingkup materi yang telah disediakan. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangannya saya mohon maaf dan juga terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.